Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan hasil materi dari PPT kami. Sebelum masuki materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Fianka Rifki Wirawan dengan nomor NPM 24013010268. Yang kedua ada Tengku Muhammad Farel Alfarezi dengan nomor NPM 24013010294. Yang ketiga Sabila Octaviona dengan nomor NPM 24013010074. Yang keempat ada Najwa Aila Hadijah dengan nomor NPM 24013010043. Yang kelima ada Khairatun Nisa Kiki Dalini dengan nomor NPM 24013010065. Yang keenam ada Teolina Aritonang dengan nomor NPM 24013010188. Yang pertama adalah definisi sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan. Setelah mengetahui apa definisi sistem tadi, kita dapat mengetahui apa sebenarnya sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan keuangan. Di dalam sistem akuntansi memiliki unsur-unsur pokok, yaitu formulir dan catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu, serta laporan. Definisi yang pertama adalah formulir. Formulir atau dokumen biasa digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi di dalam organisasi ke dalam catatan. Dengan formulir ini, data yang terkait dengan transaksi direkam pertama kali sebagai dasar pencatatan untuk dicatat. Contohnya adalah faktur penjualan, bukti kas keluar, serta cek. Yang kedua adalah jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas data keuangan dan data-data lainnya. Contoh dari jurnal tersebut adalah jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, serta jurnal umum. Selanjutnya adalah buku besar. Buku besar terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya di dalam jurnal. Yang keempat adalah buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari akun-akun pembantu yang merinci data-data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu disebut sebagai catatan akuntansi akhir yang berarti tidak ada pencatatan akuntansi lainnya, karena proses akuntansi selanjutnya adalah pencatatan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah laporan. Laporan ini merupakan hasil akhir proses akuntansi, yaitu laporan keuangan. Contohnya, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan beban pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan pengertian sistem dan prosedur. Untuk pengertian dari sistem sendiri merupakan jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan pengertian dari prosedur sendiri yaitu suatu urutan kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan clerical. Nah, yang dimaksud dari kegiatan clerical sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar. Jadi kesimpulannya yaitu sistem terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur sendiri merupakan urutan dari kegiatan klerikal. Untuk kegiatan klerikal sendiri terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan, dan membandingkan. Selanjutnya yaitu mengenai sistem penjualan yang terdiri dari 6 prosedur. Yang pertama yaitu prosedur penjualan. Untuk prosedur penjualan sendiri digunakan untuk melayani pembeli yang akan membeli barang
dan dilaksanakan oleh bagian penjualan dengan kegiatan klerikal yang terdiri dari yang pertama yaitu menulis mengenai tanggal, kode barang, jenis, kuantitas, harga satuan, harga total, dan nama pramuniaga. Yang kedua yaitu menggandakan faktur penjualan tunai dengan cara mengisi formular lebih dari 1 lembar. Untuk yang ketiga yaitu menghitung perkalian harga satuan dengan kuantitas serta jumlah harga yang harus dibayar oleh pembeli. Yang terakhir yaitu memberi kode dengan cara mencantumkan kode barang pada faktur penjualan tunai. Untuk yang B yaitu prosedur penerimaan kas. Prosedur ini digunakan untuk melayani pembeli yang membayar harga barang sesuai dengan yang tercantum dalam faktur penjualan tunai. Kegiatan klerikalnya yaitu menulis data mengenai jumlah yang diterima kasir dan membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai. Yang kedua yaitu menghitung jumlah uang tunai yang diterima dari pembeli. Dan yang terakhir yaitu membandingkan jumlah harga yang harus dibayar pembeli yang tercantum pada faktur penjualan tunai dengan jumlah uang yang diterima bagian kasa. Yang C yaitu prosedur penyerahan barang. Digunakan untuk melayani pengambilan barang oleh pembeli yang tidak melakukan pembayaran ke bagian kasa. Kegiatan klerikalnya yaitu yang pertama ada menulis data mengenai penyerahan barang yang sudah dicap pada faktur penjualan tunai. Yang kedua yaitu membandingkan jenis barang yang tercantum dalam faktur penjualan tunai. Prosedur pencatatan penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan ke dalam buku jurnal penjualan. Pelaksanaan oleh bagian akuntansi dengan mencatat faktur penjualan tunai lembar ke-1 yang diterima oleh bagian pembungkusan ke dalam buku jurnal penjualan. Kriterianya yang pertama menulis mengenai tanggal, kode barang, jenis, kuantitas, harga satuan, harga total. Yang kedua, membandingkan jumlah harga yang harus dibayar oleh pembeli yang mencantumkan dalam faktur penjualan tunai dengan jumlah uang tunai yang diterima oleh kasir. Yang ketiga, kode akun buku besar yang harus didebitkan dan didekredit akibat transaksi penjualan tersebut. Prosedur pencatatan penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas ke dalam buku jurnal penerimaan kas yang dilaksanakan oleh bagian akuntansi dengan mencatat buku sektor yang diterima kasa ke dalam buku jurnal penerimaan kas. Kriterianya yaitu yang pertama membandingkan jumlah rupiah yang tercantum dalam bukti sektor dengan jumlah rupiah yang tercantum dalam faktur penjualan tunai. Yang kedua menulis data tanggal penerimaan kas, sumber penerimaan, dan total kas yang disetor ke bank ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, memberi kode akun pada buku besar yang harus didebit dan kredit akibat transaksi penjualan tersebut. Prosedur penjualan tunai digunakan untuk mengawasi penerimaan kas dan menyetor kas ke bank yang dilakukan oleh bagian audit internal dan dengan melakukan pencatatan terhadap pita register kas yang dihasilkan oleh desain register kas yang membandingkan dengan bukti setor. Dengan kriteria yang satu membandingkan jumlah rupiah yang tercantum dalam pita register kas seharian dengan bukti setor. Yang kedua membandingkan informasi yang tercantum dalam rekening bank dengan catatan kas yang diselenggarakan oleh bagian akuntansi. Selanjutnya yaitu mengenai komponen utama sistem informasi. Sistem akuntansi sendiri adalah salah satu sistem informasi di antara berbagai sistem informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Sistem ini terbagi menjadi blok-blok bangunan yang membentuk sistem terdiri dari 6 blok. Yang pertama yaitu blok masukan atau input block, yang kedua yaitu blok model atau model block, yang ketiga yaitu blok keluaran atau output block, yang keempat yaitu blok teknologi atau teknologi block, yang kelima yaitu blok basis data atau blok database, yang terakhir yaitu blok pengendalian atau control block. Yang pertama yaitu blok masukan atau input block. Data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi beserta metode dan media yang digunakan untuk menenangkan dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Masukan sendiri terdiri dari transaksi, permintaan, pertanyaan, perintah, dan pesan. Yang kedua yaitu blok model atau model block. Blok ini terdiri dari logico-mathematical models yang mengelola masukan dan data yang disimpan dengan berbagai macam cara. Untuk memproduksi hasil yang dikehendaki atau keluaran, logico-mathematical models dapat mengkombinasi unsur data untuk menyediakan jawaban atas pertanyaan.
Yang ketiga yaitu blok keluaran atau output block. Produk suatu sistem informasi adalah keluaran yang berupa informasi yang bermutu dan dokumen untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi, baik pemakai intern maupun pemakai luar organisasi. Dapat berupa laporan keuangan, faktur, surat order pembelian, cek, laporan pelaksanaan anggaran, pesan, pemerintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, blok basis data atau database block. Basis data merupakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Basis data diberlakukan dari dua sudut pandang, secara fisik dan secara logis. Basis data secara fisik merupakan tempat sesungguhnya suatu data disimpan. Dari sudut pandang logis, yang bersangkutan merupakan bagaimana struktur penyimpanan data sehingga menjamin ketepatan, ketelitian, dan relevansi pengembalian informasi untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Selanjutnya yaitu blok teknologi atau teknologi blok. Teknologi ibarat mesin untuk menjalankan sistem informasi. Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Sistem akuntansi dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, sistem akuntansi pokok merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan. Sistem akuntansi dalam perusahaan manufaktur terdiri atas formulir atau dokumen, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan. Kedua, sistem akuntansi piutang atau account receivable system dirancang untuk mencatat transaksi terjadinya piutang dan berkurangnya piutang. Terjadinya piutang berasal dari transaksi penjualan kredit dan berkurangnya piutang berasal dari transaksi retur penjualan dan penerimaan kas dari piutang. Selanjutnya, blok pengendalian atau control block adalah pengendalian yang dirancang untuk melindungi sistem dari berbagai gangguan dan ancaman. Beberapa cara yang perlu dirancang untuk menjamin perlindungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan sistem pengelolaan catatan. Yang kedua, penerapan pengendalian akuntansi. Yang ketiga, pengembangan rancangan induk sistem informasi. Yang keempat, pembuatan rencana darurat dalam hal sistem informasi gagal menjalankan fungsinya. Yang kelima, penerapan prosedur seleksi karyawan. Yang keenam, pembuatan dokumentasi lengkap tentang sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan. Yang ketujuh, perlindungan dari bencana api dan putusnya aliran listrik. Yang kedelapan, pembuatan sistem penunjang untuk mengantisipasi kegagalan sistem informasi yang sekarang digunakan dalam pembuatan tempat penyimpanan data di luar perusahaan sebagai cadangan atau backup. Yang kesembilan, pembuatan prosedur pengamanan dan penggunaan alat-alat pengaman serta pengendalian akses ke dalam sistem informasi. Selanjutnya, yang ketiga, sistem akuntansi piutang atau account payable system. Sistem akuntansi utang dirancang untuk mencatat transaksi terjadinya utang dan berkurangnya utang. Terjadinya utang berasal dari transaksi pembelian kredit dan berkurangnya utang berasal dari transaksi retur pembelian dan pelunasan utang. Yang keempat, yaitu sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayaran. Selanjutnya, yang kelima, sistem akuntansi biaya dirancang untuk menangani pengendalian produksi dan pengendalian biaya. Yang keenam, sistem akuntansi kas dirancang untuk menangani transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu sistem akuntansi persediaan dirancang untuk menangani transaksi yang bersangkutan dengan mutasi persediaan yang disimpan di gudang. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu sistem akuntansi aset tetap dirancang untuk menangani transaksi yang bersangkutan dengan mutasi aset tetap. Selanjutnya, tujuan umum pengembangan sistem akuntansi. Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi ada beberapa. Yang pertama adalah menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. Yang kedua, untuk memperbaiki informasi dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan audit internal. Yang keempat ada mengurangi biaya sekretarial dan penyelenggaraan catatan akuntansi. Tipe penugasan pengembangan sistem akuntansi. Penugasan pengembangan sistem akuntansi dapat berbentuk seperti berikut. Yang pertama, mengembangkan suatu sistem akuntansi baru yang lengkap. Yang kedua, pelunasan sistem akuntansi yang sekarang dipakai untuk mencakup kegiatan bisnis yang baru. Yang ketiga, perbaikan berbagai tahap sistem dan prosedur yang sekarang digunakan. Pengembangan sistem akuntansi baru yang lengkap mencakup pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, sistem akuntansi pokok.
Pengembangan sistem akuntansi pokok ini terdiri dari perancangan, klarifikasi, dan kode akun buku besar. Perancangannya, klarifikasi, dan kode akun berbagai buku pemantau, percadangan, berbagai buku jurnal, percadangan berbagai laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Yang kedua, sistem akuntansi piutang. Sistem akuntansi yang berupa penyajian dan pengupahan seperti sistem akuntansi piutang. Sistem akuntansi yang berupa penyajian dan pengupahan seperti sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi kas, sistem akuntansi persediaan, dan sistem akuntansi aset tetap, termasuk perancangan berbagai formulir yang digunakan dalam setiap sistem akuntansi. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas siapa yang harus mengerjakan pekerjaan pengembangan sistem akuntansi. Baik, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi biasanya dikerjakan oleh analisis sistem yang bekerja di dalam perusahaan atau profesi akuntan publik. Analisis sistem atau sistem analis adalah orang yang memiliki keahlian dalam menggabungkan berbagai blok bangunan sistem informasi menjadi suatu bangunan sistem informasi. Dalam perusahaan yang besar, biasanya dibentuk unit organisasi khusus yang bertugas untuk mengembangkan sistem akuntansi dan berbagai sistem informasi lain yang digunakan oleh perusahaan dan yang bertugas pula untuk melakukan pemantauan mengenai penerapan berbagai sistem tersebut. Unit organisasi ini sering disebut dengan Departemen Sistem Informasi. Jika perusahaan memiliki Departemen Sistem Informasi, pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut ditugaskan kepada departemen ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi untuk melaksanakan bisnis. Seringkali sistem akuntansi hanya dipandang bermanfaat untuk merekam transaksi bisnis yang telah terjadi saja. Pandangan seperti ini adalah keliru dan mengurangi arti pentingnya sistem akuntansi sebagai penunjang utama manajemen dalam melaksanakan bisnis perusahaan. Berikut ini digambarkan peran penting sistem akuntansi sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan bisnis perusahaan. Berbagai sistem akuntansi yang diuraikan berikut ini, seperti sistem perbankan yang mengambilkan cancel check kepada pembuat cek, cash on delivery sale, sistem penagihan, billing system yang digunakan dalam penjualan bahan bakar melalui unattended cash order station belum dapat dijumpai di Indonesia. Bisnis kartu kredit yang diuraikan dalam contoh ini dimulai dikenal di Indonesia sejak awal tahun 90-an. Berikut contoh-contoh yang diuraikan. Yang pertama ada cancel check. Apa itu cancel check? Cancel check berbeda dengan voided check. Cancel check adalah cek yang telah diterima kembali oleh pembuat cek melalui sistem perbankan. Setelah cek tersebut digunakan sebagai alat pembayaran, voided check adalah cek yang rusak dan dibatalkan oleh pembuat cek sebagai alat pembayaran. Karena cek yang telah digunakan oleh pembuat cek akhirnya diterima kembali oleh pembuat cek, maka cancel check dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran bagi pembuat cek. Kemudian ada pembeli melakukan pembelian dengan cara COD sale memasukkan kartu kredit atau cash on delivery. dan menuangkan Cash on sedikit delivery bensin ke sale dalam tangki mobilnya. berbeda dengan Peralatan yang over the dilengkapi komputer ini akan mencatat counter jumlah sale. Over the liter bensin counter yang sale adalah dibeli sistem penjualan oleh yang pembeli dan membeli mengirimkan datang ke data perusahaan, penjualan bensin ini ke melakukan komputer pembelian pada barang, melakukan pembayaran, Yang kedua ada yang terakhir hingga adalah barang ke kasa bisnis dan kartu menerima kredit. barang yang Bisnis kartu dibeli. kredit pada dasarnya merupakan Karena bisnis dalam over the counter sale pembeli penagihan harus atau datang billing sendiri ke service. tempat penjual KEPA penjualan untuk melakukan perusahaan, pembelian barang dan pembayaran penjual harga barang. dan Sistem jasa penjualan ini melalui sistem tidak penagihan, dapat digunakan untuk melayani sistem pembelian penagihan atau secara billing system. geografis Melalui jauh dari tempat penagihan penjualan yang barang. dilakukan oleh Sistem perusahaan akuntansi kartu kredit penjualan seperti dengan Visa, COD sale dapat digunakan untuk JBL, memecahkan persoalan American tersebut sehingga Express, dapat memperluas pasar dengan cara perusahaan menjangkau penjualan para barang dan jasa, pembeli luar dan kota konsumen atau luar memperoleh pulau. manfaat. COD sale belum merupakan Di sini sistem saya penjualan akan yang melanjutkan bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. penjelasan dari teman saya. Lalu di sini saya akan menjelaskan hubungan sistem akuntansi dengan sistem informasi manajemen. Sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen memiliki hubungan yang erat karena keduanya berfungsi untuk mengelola dan menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa hubungan utama. Di antaranya ada sistem akuntansi sebagai subset sistem informasi manajemen. Sistem akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang berfokus pada pengumpulan, pencatatan,
dan pelaporan data keuangan. Sistem informasi manajemen mencakup berbagai sistem termasuk akuntansi, sumber daya manusia, pemasaran, dan operasional. Yang kedua ada penyediaan data untuk sistem informasi manajemen. Sistem akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang menjadikan salah satu sumber data utama bagi sistem informasi manajemen. Informasi ini digunakan untuk analisis kinerja keuangan, perencanaan anggaran, dan pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga ada dorongan dalam pengambilan keputusan. Data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi membantu manajemen dalam membuat keputusan yang berbasis pada kondisi keuangan perusahaan seperti investasi, pengelolaan biaya, dan perencanaan pajak. Yang keempat ada integrasi dengan sistem lain. Dalam perusahaan modern, sistem akuntansi sering diintegrasikan dengan sistem lain dalam sistem informasi manajemen, seperti Enterprise Resource Planning atau ERP. Integrasi ini memungkinkan aliran informasi yang lebih efisien dan akurat. Yang kelima ada otomasi dan efisiensi. Dengan perkembangan teknologi, sistem akuntansi yang berbasis komputer semakin mendukung efisiensi operasional dalam sistem informasi manajemen. Misalnya, otomatisasi pencatatan transaksi dan laporan keuangan mempermudah analisis data dalam sistem informasi manajemen.